Oke, Bang Petrus, terima kasih nih Bang waktunya siang hari ini. Bang, terkait kemarin sidang IKOR, katanya ada jawaban dari pihak Mbak Inge. Seperti apa sih, Bang? Jadi kemarin kita menjawab gugatan dari Pak Ari, yaitu gugatannya menyangkut perceraian. Ya toh, prinsipnya Inge juga setuju perceraian, tapi ada permintaan yaitu dalam 3 poin. Pertama, soal perwalian. Karena anak-anak ini belum cukup 17-18 tahun, maka Inge meminta supaya ditetapkan sebagai wali. Tapi sekarang ada perubahan gugatan Pak Ari yang intinya bahwa perwalian itu tidak jatuh ke Ari saja, tapi mereka dua bersama-sama. Maka itu juga tidak jadi keberatan. Yang kedua, Inge meminta supaya kalau di perceraian Islam di pengadilan agama itu yang namanya nafkah lampau. Dia meminta nafkah lampaunya atau uang bulanan yang selama ini tidak pernah diberikan, dia memintanya tidak banyak, hanya sebulan 5 juta. Karena selama hidup bersama, yang dikatakan Ari bahwa ada uang di Brankas itu adalah uang yang untuk kebutuhan harian. Misalnya beli bensin, belanja aqua, atau makanan-makanan yang digojek. Sehingga kalau Ari Ibu Inge bepergian kemana-mana, dia tidak pegang uang, hanya dia bisa ambil yang uang di yang namanya Brankas itu paling banyak itu 300.000. Sehingga selama ini dia kan tidak punya uang. Dia katakan ingin menuntut nafkah lampau itu 1 bulan 5 juta. Perkawinan mereka dari Juli 2006 sampai bulan ini, sampai katakan Juli atau Juli 2023, hitungannya kira-kira 206 bulan. 206 bulan kali 5 juta dapatnya menjadi 1.030.000.000. Dan itu kita sudah sampaikan ke dalam gugatan, dalam jawaban gitu loh. Itu intinya. Jadi memang karena Inge nggak punya uang, jadi dia meminta itu. Dia permintaan ketiga, dia bilang ya karena boleh nggak Ari mau kasih 1 apartemen kah, dipinjamkan 1 apartemen supaya dia bisa bertemu anak-anaknya di apartemen. Kan dia datang ke rumah nggak boleh, ya toh. Ketemu di mall kan juga masa terus-terusan. Dia kan pingin supaya anak-anak ada tempat yang mereka bisa kumpul gitu loh. Sehingga dia minta ya kalau Ari tidak keberatan, ya kasih apartemen, apakah itu dipinjamkan atau dikasih, ya buat Inge tidak masalah. Mengapa ini disampaikan? Karena setelah gugatan ini rame, di mana Inge katakan mau cari kos, Ari mengatakan oke, selama proses dan sampai cerai dan Inge belum menikah, nanti dipinjamkan apartemen gitulah. Itu intinya. Jadi 3 permintaan itu yang kita sampaikan dalam jawaban. Itulah. Dan perkembangan terbaru kan minggu lalu waktu hari Senin kan Ari sudah bilang bahwa Inge harus segera mencari tempat tinggal, apartemen. Dan ya tadi juga berdua halo telepon, dia bilang Pak saya sudah dapat apartemen, tapi sekarang ini belum bisa pindah karena dia maunya kalau dia keluar dan anak-anak masih di situ dia nggak mau. Dia maunya Ari bersama anak-anak keluar baru dia tinggalkan apartemen. Gitu. Jadi selama Ari masih di apartemen itu dia juga masih tidur, walaupun ya 1 tempat tidur nggak apa-apa. Itulah. Jadi bisa dibilang mereka masih selama proses ini mereka masih tinggal bareng. Ya karena keadaannya ya, karena mereka ini kan 1 apartemen yang disewa sekarang ini adalah apartemen yang disewa oleh si kontraktor yang rehab rumahnya. Apartemen ini ada 3 kamar, 2 kamar untuk 2 anak, 1 untuk mereka berdua. Jadi kalau Inge harus keluar juga mau tidur di mana, maka ya mereka tetap bersama di situ. Hanya minggu lalu Ari sudah sounding ke Inge supaya mulai mencari tempat tinggal.
gitu loh. Memang tadi dia bilang ke saya, Pak Petrus, saya mau kasih kabar, saya sudah dapat, terus tinggal saya pindah saja. Saya tanya kapan mau pindahnya, kan udah dikasih tahu. Dia bilang ya saya pindah kalau Ari juga sudah keluar dari apartemen bersama anak-anak, sehingga saya juga pergi. Tapi kalau masih di situ, masih saya tinggalin anak-anak gitu loh. Oke. Makanya secara ini kan mereka dalam proses perceraian. Bang. Iya. Maksudnya emang sebelumnya sudah dibicarakan untuk tetap tinggal bersama gitu Bang, Iya, walaupun memang. dalam proses perceraian. Ya Inge mau kemana, dan Inge kalau keluar juga dia pingin dekat dengan anak-anak, itu persoalannya. Ya toh, jadi dia terpaksa korban perasaan segala macam karena anak-anak ya di situ. Jadi tidur bersama Ari gitu loh. Oke. Memang kesibukannya berbeda mereka itu. Kalau Ari dia kan misalnya mulai dari jam 10 pagi baru pulang ke rumah bisa jam 2 subuh atau 3 subuh. Jadi memang jam tidurnya yang memang ini gitu loh. Jadi memang karena Pak Ari kesibukannya di luar kan. Ya entah menyangkut pekerjaan atau apa, tapi kan sekarang kita lihat kayaknya syuting nggak pernah, ya nggak ada lagi. Nah itulah mengapa Inge tetap mau di apartemen, karena ya anak-anak di situ. Gitu loh. Bang, yang terkait 1M itu dan apartemen, pihak Ari sudah mengiyakan, maksudnya sudah mengabulkan? Belum, untuk mengiyakan itu nanti kita terima jawabannya hari Senin. Besok. Senin tanggal 26 itu dia harus kasih jawaban ke hakim. Berarti bisa dibilang tanggal 26 besok keduanya harus dihadirkan. Oh belum, mereka dua baru hadir itu di tanggal 10 Juli. 10 Juli. 10 Juli baru hadir, gitu loh. Ya, gitulah intinya. Dan sejauh ini berarti Mbak Inga masih tinggal dan belum tahu Bang untuk pindah? Dia sih sudah dapat apartemen setelah ya banyak tawaran dari teman-teman dia, dan setelah ketemu dokter Richard Lee, ya akhirnya dia juga dapat apartemen, sudah fix ya, tinggal dia pindah saja. Tapi sekarang ini belum pindah karena ya anak-anaknya masih di situ, jadi dia boleh di situ dulu, gitulah. Nah, gitu. Bang, Mbak Inga cerita nggak sih yang podcast itu, maksudnya sudah mulai bekerja kah dengan dokter Richard? Sudah mulai aktivitas. Sudah. Sama dokter Richard Lee Iya ya? sudah, ada timnya dokter Richard Lee selalu bersama-sama, gitu loh, gitu. Jadi selalu bersama-sama. Karena bunyinya kan banyak aktivitasnya juga kan, gitu loh. Itu Nah, intinya. Oke, berarti itu nanti 1M itu per bulan Oh enggak, prinsipnya? sekaligus ya karena pisah toh. Oh, berarti hanya mau diminta istilahnya di muka segitu ya Bang? Iya memang segitu, karena hitungannya kan 1 bulan 5 juta. Ya, toh, 1 bulan 5 juta selama 200 sekian bulan. Karena selama menikah kan tidak pernah dikasih uang, gitu loh. Memang yang seperti Pak Ari katakan ada uang di brand gas, tapi itu uang kebutuhan harian, isi bensin, makan sopir, belanja Grab atau apa segala belanja GoFood segala macam itu, atau beli galon aqua, itu aja. Bukan maksudnya uangnya bisa pakai, itu nggak ada. Oke. Terakhir Bang, sejauh ini gimana? Maksudnya mungkin Abang sesama lawyernya Mas Ari juga udah ada cerita kira-kira bakal menyetujui tidak apa dari... Nggak ada. Kita nanti baru lihat di jawaban nanti, di keterangan tanggapan mereka nanti di tanggal 26. Harapannya apa Bang? Ingin mendapatkan Ya semuanya? kalau bisa sih dikasih lah, karena Bang Ari kan banyak, ya toh? Uangnya banyak sekali kata Inge. Cuman ya itu apa-apa dia hanya melihat kebutuhan harian udah berkurang ditaruh lagi, itu aja. Tapi bukan untuk Inge. Ya. Oke. Oke. Wah, kalau